Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya. Saya sangat rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati saya. Karena di saat saya menikmati firman Tuhan yang menguatkan, bahkan memberi motivasi yang luar biasa bagi saya sangat rindu berbagi dengan saudara-saudara seiman dimanapun berada. Baiklah, pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini di mana kita akan belajar tentang kehidupan Henokh. Ya, mengapa Henokh begitu mendapatkan kehidupan yang spesial di mata Tuhan? Kita mau belajar bersama di dalam Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Di dalam pembacaan ini menceritakan dengan teliti, ya, kita membaca, melihat tentang keturunan Adam. Nah, kita belajar kita ambil ayat nasnya di dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, jika kita membaca secara teliti Kejadian pasal 5 ini, yang perikopnya tentang keturunan Adam. Nah, tentang keturunan Adam, ada suatu pola hidup manusia yang terjadi berulang-ulang. Manusia lahir, beranak cucu, ya, kemudian mati. Nah, dari garis keturunan Adam semuanya ini semuanya mengalami kematian, diakhiri dengan yang namanya kematian, ya. Namun hal ini tidak terjadi pada Henokh. Nah, kita melihat Henokh adalah keturunan yang ketujuh dari Adam, ya. Hal ini tidak terjadi pada Henokh, dia tidak mengalami yang namanya kematian. Nah, mengapa Henokh mendapat hal yang spesial ini, ya? Dia tidak mengalami yang namanya kematian, namun keturunan Adam yang lainnya mereka mengalami kematian. Ia tidak mengalami kematian, tetapi mengalami rapture, ya, pengangkatan, ya. Diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Ia pun menjadi manusia pertama yang tidak pernah mati. Nah, Henokh ini manusia pertama dari keturunan Adam, itu keturunan yang ketujuh, tidak mengalami kematian. Sebab ia diangkat oleh Allah sendiri. Itu sesuai dengan ayat nas tadi, ya, Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24, ya. Jadi Henokh mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah Matusalah. Ya, artinya kehidupan Henokh tidak jauh lebih berbeda dari kehidupan manusia lainnya, bahkan juga kehidupan kita yang ada pada sekarang ini, ya, manusia-manusia di akhir zaman ini, ya. Tidak kalah seperti manusia yang ada sekarang ini. Dia juga mempunyai keturunan, mempunyai keluarga, ya. Jadi Henokh ini mengapa bisa mengalami yang namanya rapture? Nah, kehidupan Henokh tidak jauh lebih berbeda dari manusia-manusia yang ada sampai sekarang ini. Ya, dia mempunyai keluarga dan punya kesibukan, pekerjaan seperti kita juga. Saya saat ini sedang pergi turun ke kantor, tapi saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati saya. Jadi bukan berarti dengan keadaan kita sebagai manusia di akhir zaman ini dengan mempunyai keluarga dan sibuk dengan pekerjaan yang ada, bukan mengurangi rasa sukacita kita, mengurangi rasa keakraban kita dengan Tuhan, ya. Nah, meskipun dengan demikian, dia ada karakter yang mencolok dari diri Henokh. Nah, ini yang kita pelajari saat ini. Ada karakter yang mencolok di diri Henokh. Apa itu yang membuat dia menjadi spesial di hadapan Tuhan? Dia memiliki karakter yang sangat mencolok yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Nah, dia tidak yang tidak dimiliki oleh banyak orang, yang membuat begitu istimewanya Henokh, ya. Begitu istimewanya Henokh dan spesial di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena keakrabannya dengan Tuhan, ya. Keakrabannya dengan Tuhan inilah yang membuat Henokh spesial di mata Tuhan, ya. Keakraban, dia membangun hubungan yang erat, yang dekat dengan Tuhan, ya, membangun hubungan yang akrab, dalam bahasa lain intim, dekat, ya, erat dengan Tuhan. Nah, inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang banyak,
Ya, karakter Henok ini sungguh istimewa ya, sungguh luar biasa. Saya sangat kagum ya, saya sangat terinspirasi dengan karakternya Henok. Pagi hari ini saya sangat-sangat diberkati dengan firman Tuhan. Bagaimana Henok membangun hubungan yang begitu dekat, begitu erat dengan Tuhan ya. Dia memiliki hubungan yang akrab benar dengan Tuhan ya. Dia tidak seperti orang-orang luar, orang-orang lain yang memilih untuk memuaskan kehidupan hawa nafsu dan mengesampingkan perkara-perkara rohani. Nah, ini Henok tidak seperti orang-orang yang lain yang mengesampingkan hal-hal kerohanian ya. Dia mengutamakan hal ini. Inilah yang menunjukkan satu sikap bahwa hubungan Henok itu benar-benar dekat dengan Tuhan. Hal-hal rohani itulah yang menjadi prioritas bagi dia. Hal-hal rohani inilah yang menjadi satu karakter bagi dia. Ya, dia tidak seperti orang-orang dunia lain yang hidup memuaskan hawa nafsunya, ya, mengikuti arus dunia. Nah, Henok justru membuat pilihan hidup yang berbeda. Yang berbeda, yang sangat berbeda dari yang lain. Nah, ini menjadi satu inspirasi bagi saya dan saudara ya, di hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan dimanapun berada. Mari kita mencontohi dan merindukan kehidupan seperti Henok yang hidupnya hanya memprioritaskan hal-hal rohani ya. Bukan berarti kita di tengah-tengah dunia ini tidak bisa berada di lingkungan yang istilahnya duniawi, artinya tidak boleh berkumpul dengan orang banyak, tidak bisa bertemu dengan orang-orang, atau ada di tengah-tengah keramaian yang artinya umum dinikmati oleh orang banyak. Bukan seperti itu. Walaupun kita ada di tengah-tengah orang-orang yang istilahnya tidak memperdulikan kehidupan kerohanian atau hal-hal rohani, ya kita ada di sana bukan berarti kita mengikuti gaya hidup mereka, hidup dengan hawa nafsu, keinginan dunia, ya, keinginan daging dan sebagainya. Tidak. Yesus pun ada di tengah-tengah. Ada satu ayat yang menceritakan ada hal bahwa di saat itu Yesus sedang makan bersama dengan orang-orang berdosa. Terus ada orang Farisi, ahli-ahli Taurat katakan, oh kenapa Yesus makan bersama dengan orang berdosa? Memangnya tidak boleh kita ada di tengah-tengah lingkungan orang yang tidak mengenal Tuhan? Tidak, saudara. Yesus sudah beri satu contoh. Dia ada di sana bukan berarti Yesus melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang berdosa. Tidak. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Bagaimana kita bisa memperlihatkan kasih kita kepada mereka kalau kita tidak ada berbaur dengan mereka, kepada orang-orang yang tadinya tidak memprioritaskan Tuhan, tidak memprioritaskan kerohaniannya? Bukan berarti kita harus menjauh dari mereka. Tidak, kita harus memperlihatkan bahwa kasih Tuhan itu, bahwa kita benar-benar menjadi satu pengikut Kristus yang punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu kita harus ada di sana untuk melihat, kita belajar, dan kita punya beban di hati kita untuk berdoa bagi mereka. Nah, sehingga di saat kita ada di tengah-tengah mereka bukan berarti kita melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, sebagaimana Yesus punya satu tindakan atau sikap Yesus ada di tengah makan bersama dengan orang berdosa. Bukan Yesus mengikuti apa yang dilakukan oleh orang berdosa, tidak. Dia ada di sana sebagaimana dia memperlihatkan kasihnya. Dia memberikan satu teladan bagi saya dan saudara. Nah, demikianlah kehidupan Henok ya. Henok tetap punya prinsip untuk hidup melekat dengan Tuhan, untuk hidup erat dengan Tuhan ya. Tidak bisa diubah dengan situasi keadaan yang sedang ada di lingkungannya. Nah, demikian juga saya dan saudara. Kalau kita benar-benar melekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, dimanapun kita pergi dan berada, hati kita dan pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan, meskipun kita ada di lingkungan yang tadinya ada di lingkungan orang-orang berdosa. Nah, kita melihat belajar kembali tentang Henok ini. Henok memilih satu kehidupan yang luar biasa, yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Dia mau hidup punya hubungan persekutuan yang indah di hadapan Tuhan, dengan karib ya, dengan Tuhan. Bukti bahwa dia tidak terbawa arus oleh dunia. Dia berani tampil beda.
Nah, walaupun kita ada di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita tetap tampil beda dalam arti kita tidak melakukan hal-hal yang mereka lakukan itu. Nah, kita tidak terbawa arus dengan kelakuan yang mereka lakukan, tetapi kita ada di sana untuk menyaksikan dan melihat, dan kita terbeban kepada mereka sehingga kita membawa mereka di dalam doa. Nah, bahwa Alkitab menulis 2 kali untuk menyatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, dalam ayat Nas ya 22-24, Henokh bergaul karib dengan Tuhan bukan dalam waktu yang sangat singkat ya. Wow, umur manusia di abad-abad awalnya itu ya luar biasa umur mereka ya. Umur Henokh ya bergaul karib dengan Tuhan ini aja sudah selama 300 tahun. Kita melihat ini bukan jangka waktu yang sangat pendek bagi kita di akhir zaman ini. Manusia sekarang kalau menurut Alkitab itu usia sekarang 70, kalau lebih ya itu bonus, dan itu pun ada kesukaran dan penderitaan yang akan kita hadapi. Sekarang ini manusia tidak akan ada sampai umur 300 tahun. Ya, manusia paling kuat sekarang ya 100 lah, minimal ya 100 paling itu. Nah, 70 kalau lebih 80, 90 itu sudah ada kesukaran ya, sakit penyakit yang akan kita alami. Nah, kita melihat Henokh bergaul karib, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan itu 300 tahun ya. 300 tahun dia membangun hubungan yang erat. Ini bukan jangka waktu yang pendek ya, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Ini adalah jangka waktu yang sungguh luar biasa. Nah, sekarang umur kita berapa? Apakah saudara seiman dimanapun berada sudah membangun hubungan yang erat dekat dengan Tuhan? Ya, kita ingat umur kita sudah, ya saya sekarang aja sudah 45 tahun, usia yang memasuki 45 tahun. Saya berkomitmen kepada Tuhan, saya terus ingin membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, kalau dikilas balik ke umur keberapa yang saya mulai hubungan yang dekat dengan Tuhan itu, nah di umur dari satu usia atau 20 tahun sampai ke 30 tahun, adakah kita erat dengan Tuhan? Nah, di sini kita boleh melihat jangka waktu Henokh ini luar biasa. Tetapi kita tidak sama dengan Henokh dengan jangka waktu umur yang begitu panjang dia membangun hubungan yang erat dekat dengan Tuhan. Tapi ini bukan menjadi satu ukuran bagi kita bahwa oh saya sudah terlambat membangun hubungan erat dengan Tuhan. Saya sudah tidak bisa lagi. Tidak, saudara. Masih ada waktu dan kesempatan bagi saya dan saudara untuk membenahi diri, untuk membangun hubungan yang erat, yang dekat dengan Tuhan. Ya, dengan kita membalik, ya, meninggalkan segala karakter, tabiat dosa yang masih mengikat kita. Kita mau datang kepada Tuhan kembali dan berserah. Tuhan, ini aku mau bergaul karib dengan Tuhan. Aku mau dekat dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana kita mendekatkan diri, bergaul karib dengan Tuhan? Dengan kita membangun kehidupan kerohanian kita, rajin beribadah, baca firman Tuhan, bahkan berdoa ya. Setiap ada momen-momen ibadah kerohanian ya, kita mulai datang, dan di situ kita bisa mendengarkan firman Tuhan, lagu-lagu rohani yang menguatkan, meneguhkan kita, sehingga hati dan pikiran kita mulai cinta kepada Tuhan, sehingga kita menjadi semakin akrab dan semakin dekat kepada Tuhan. Ya, jangan katakan terlambat, sudah tidak ada waktu lagi dan saya sudah tidak bisa membangun hubungan. Tidak, saudaraku. Kita masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk membangun hubungan yang erat dan dekat dengan Tuhan. Kita mau belajar kepada Henokh ini. Dia memilih satu tindakan untuk berani tampil beda. Ya, dia tidak ikut dengan manusia-manusia yang lainnya ya, yang hidup dengan keinginan daging, arus dunia yang ada. Dia terus membangun hubungan sampai di mana Tuhan izinkan dia hidup ya. Dengan pengangkatannya di usia yang 365 tahun ini, Henokh terangkat. Ya, dia mengalami rapture. Nah, dalam firman Tuhan juga ya, kalau Tuhan izinkan kita masih hidup di saat Yesus datang kali yang keduanya, kita juga akan bisa mengalami hal ini, apa yang sedang dialami Henokh.
Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kali yang keduanya. Yang jelas dia terus ingatkan saya dan saudara untuk berjaga-jaga dan berdoa menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bagaimana kita bisa mengetahui kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu pasti akan merasakan, ya, akan mengetahui tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari di hari-hari ini saudara-saudara seiman dimanapun berada, mari kita belajar dengan Henokh yang memilih, ya, satu pola hidup yang luar biasa, yang istimewa di hadapan Tuhan, dengan dia membangun hubungan karib dengan Tuhan. Tidak ada kata terlambat bagi saudaraku seiman dimanapun berada. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan di hari-hari ini. Saya pun, ya, setelah saya meresponi kasih Tuhan, saya benar-benar merasakan bagaimana indahnya dengan Tuhan, bagaimana indahnya hidup berjalan bersama Tuhan. Ini menggambarkan satu kehidupan yang dekat dan erat dengan Tuhan. Kita tidak bisa lukiskan, kita tidak bisa samakan dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Tidak, saudaraku, begitu indah, begitu baik, ya, begitu nyata kuasa Tuhan, begitu luar biasa penyertaannya. Itu sebabnya saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini pada pagi hari ini, karena Henokh mendapatkan hak istimewa dan spesial dari Tuhan. Saya pun dan saudara seiman dimanapun berada bisa mendapatkan hak dan spesial istimewa yang dari Tuhan itu, ya. Bukan berarti kita mengharapkan juga raptur, tidak saudara. Tetapi artinya kita sedang membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Di saat kita kembali kepada Tuhan, di saat kita dipanggil kembali oleh Tuhan dan mengalami kematian, hubungan kita sudah erat dekat dengan Tuhan, apalagi akan kembali nanti kita akan bersama dengan Dia. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati pribadi saya, memotivasi saya untuk semakin erat dekat dengan Tuhan, karena setiap orang yang dekat erat dengan Tuhan akan semakin peka. Setiap hari saya katakan kepada Tuhan, Tuhan pertajamkan terus pendengaranku akan perintah-Mu, agar hidupku berkenan dan layak di hadapan-Mu. Setiap saya pergi kerja, saya katakan, Tuhan, di mana saya pergi dan berada, hadirat-Mu bersama denganku. Karena di sepanjang hari kita jalani, kita lalui, damai sejahtera itu melimpah di hati dan pikiran kita. Kita merasakan hidup itu begitu indah, karena kita ada bersama dengan Tuhan dan menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Mari saudara seiman dimanapun berada, jalin hubunganmu erat, semakin dekat dengan Tuhan, maka engkau melihat dan merasakan betapa indahnya bersama dengan Tuhan di setiap hari, bahkan sampai di mana Tuhan izinkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.